Jadi beliau mengatakan fitnah itu al-ilm, fitnah ilmu. Jadi anak-anakku para santri, kalian menuntut ilmu, ingat, menuntut ilmu juga ada ujiannya. Bahkan ketika menjadi ustadz, menjadi seorang alim juga ujiannya besar dan berat. Ya, minimal kalian nanti menjadi kudwah, dilihat orang, diikuti orang. Ya, jadi semuanya terkontrol. Pertama terkontrol dari Allah, yang kedua dari manusia. Makanya mengapa dikatakan azhadun nasi bil alimi ahlu al jiran. Orang yang paling zuhud dengan ilmunya seorang alim itu keluarganya sendiri dan tetangga. Karena keluarganya ini yang tahu kondisi sang alim ini yang sebenarnya seperti apa. Ya, karena dia juga manusia biasa 24 jam bersamanya. Ya. Saya pernah salat di Masjid Tracing Center. Saya salat setelah salat zuhur. Ya, setelah salat zuhur saya salat sunnah. Tiba-tiba sementara salat saya merasa dikelilingi oleh anak-anak seusia SD, bergerombol, berkeliling. Ya, tapi saya meneruskan salat saya. Saya agak heran apa yang terjadi. Setelah salam, datang gurunya. Bilang, Ustadz, kami tadi melihat Ustadz salat, makanya anak-anak ini saya bawa semua dan saya katakan kepada mereka, inilah sifat salat Nabi. Perhatikan. Ini ujian ilmunya. Haula wala quwata illa billah. Jazakallahu khairan atas baik sangkanya. Hampir saya bilang ulangi balik. Jadi begitulah, ini fitnatu al-ilm. Ditambah lagi kalau apa yang dia sampaikan itu bisa menjadi bumerang baginya ketika dia tidak amalkan. Na'udzubillah. Makanya inilah awal kisah perjalanan Nabi Musa dan Khidir. Nabi Musa itu pernah ceramah di depan kaumnya. Apa nama kaumnya Nabi Musa? Nak? Bani Israel. Ya, Israel itu artinya apa? Ya'qub. Ya'qub itu nama Nabi. Ya, ini yang masyhur Israel. Jadi keturunannya Ya'qub alaihissalam. Nabi Musa ceramah. Kata Nabi SAW, "Dharafat minhal uyun, wajilat bihal qulub." Ceramahnya itu menyentuh sampai-sampai orang-orang pada menangis, hatinya semakin takut. Karena Musa yudzakiruhum bi ayyamillah. Nabi Musa mengingatkan mereka dengan hari-hari Allah, dengan nikmat Allah, dengan masaib, dengan musibah. Mereka tersentuh. Setelah ceramah, Nabi Musa diikuti oleh seorang dari kaum Bani Israel ini. Dia bertanya, "Wahai Musa, adakah orang yang lebih alim darimu di dunia ini?" Ini pertanyaan yang ya luar biasa. Makanya mengapa sebahagian ulama itu benci dengan pertanyaan di majelis yang di dalamnya membanding-bandingkan antara seorang ustadz dengan ustadz yang lain. Ya, misalnya dia bertanya apa hukumnya ini, setelah dijawab dia mengatakan tapi ustadz ini bilang begini. Itu tidak boleh. Ini kurang adab namanya. Ya, kecuali kalau di majelis ilmiah, ya. Tapi kalau misalnya sekedar untuk, apalagi kalau ada orang yang mengajukan pertanyaan itu untuk tatabbu' az-zallat, mencari-cari kesalahan, ada juga yang tatabbu' ar-rukhas, mencari-cari keringanan. Jadi ada orang bertanya mencari-cari keringanan yang sesuai hawa nafsunya, itu yang dia ambil. Ya, dan ini dikhawatirkan sebagaimana perkataan Sulaiman At-Taimi rahimahullah, "Man tatabba'a zallatul ulama aw rukhasahum faqad tazandaqa aw kad aw tajamma'a asy-syarru fihi kullu." Siapa yang sengaja mencari-cari ketergelinciran para ulama atau keringanan-keringanan mereka, maka dia sudah zindik atau hampir zindik. Zindik itu artinya munafik, atau berkumpul pada dirinya seluruh keburukan. Jadi bertanya memang untuk mencari-cari keringanan saja, sesuai hawa nafsunya. Ya. Na'udzubillah. Atau yang kedua untuk mengetes. Ini juga tidak boleh. Ini pertanyaan yang sepertinya madzmum. Dia bertanya, "Wahai Musa, adakah yang lebih alim dari Anda di dunia ini?" Nabi Musa kemudian menjawab, beliau mengatakan, "La a'lamu man huwa a'lamu minni." Saya tidak tahu ada orang yang lebih alim dari saya di dunia ini. Sebenarnya ucapan Nabi Musa ini bukan dimaksudkan untuk ujub dan sombong,
Tapi beliau menjawab sesuai dengan apa yang beliau ketahui, karena beliau mengira bahwasanya cuma beliau yang diutus sebagai nabi pada saat itu. Jadi beliau menjawab, ya istilah kita normatif saja, karena beliau tahu bahwasanya cuma beliau yang diutus oleh Allah sebagai nabi. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa alaihi salam dan menyampaikan kepada beliau bahwasanya di sana ada seorang hamba yang saleh yang memiliki ilmu yang engkau tidak miliki wahai Musa. Allah tidak mengatakan dia lebih alim darimu wahai Musa, tidak. Tapi Allah mengatakan dia memiliki ilmu yang engkau tidak miliki wahai Musa. Karena terkadang ada sesuatu yang kita dapati di sungai tidak kita dapatkan di laut. Laut itu lebih luas dari sungai, betul? Tapi terkadang ada yang kita dapatkan di sungai tidak ada di laut. Makanya Al-Imam Bukhari menyebutkan bahwasanya seseorang belum dikatakan muhaddits sebelum dia mengambil dari orang yang lebih tinggi dari dia, yang lebih rendah dari dia, dan dari yang selevel dengan dia. Ya, dan inilah ketawaduan penuntut ilmu, mengambil ilmu dari orang yang lebih alim darinya, yang lebih rendah darinya, atau yang selevel dengannya. Makanya Allah menyampaikan kepada Nabi Musa bahwasanya di sana ada seorang hamba yang memiliki ilmu yang engkau tidak ketahui wahai Musa. Siapa nama hamba itu? Khadir, yang biasa kita lebih kenal dengan nama Khidir. Ya, yang sahih ya, walaupun ini masyhur juga Al-Khadir dari kata khadra atau akhdar. Apa artinya akhdar? Hijau. Hijau. Mengapa bisa dikatakan Khadir? Tunggu sampai ya selesai kisahnya insyaallah, ya.